Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan kita. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana melawan ketamakan dan keserakahan. Karena sesungguhnya kita melawan diri kita sendiri ketika berhadapan dengan ketamakan dan keserakahan. Karena itu muncul dari diri kita, ya, keinginan serakah dan tamak tersebut. Nah, ini merupakan poin yang ketujuh, bagaimana kita menghadapi ketamakan dan keserakahan. Yang poin yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa Allah telah berjanji mencukupi jika kita mencari terlebih dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan serakah dan tamak, bahwa ada janji Tuhan ketika kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, firman-Nya, maka segala yang kita butuhkan akan dicukupi. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 32 saya bacakan bagi kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang dikhawatirkan makan, minum, pakai, semua bangsa yang tidak mengenal Allah pun mengkhawatirkan itu. Tetapi kita orang yang di dalam Kristus, kita percaya Bapa akan pelihara hidup kita. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan, atau apa yang akan kita minum, atau apa yang akan kita pakai. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendak-Nya, kehendak Bapa, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Anda tidak akan menjadi orang serakah, tamak, merampas, memeras, menahan upah kerja orang ketika Anda menyadari bahwa Tuhan, ketika saya mencari kebenaran-Mu, Engkau berjanji mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Ia adalah Allah, dan bahwa Ia adalah benar, dan bahwa providensia, pemeliharaan Tuhan, bahwa sebelum saya diciptakan Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu, kita percaya providensia yang khusus untuk menjangkau hingga ke jumlah rambut di kepala kita saja terhitung semuanya, maka kita tentunya akan mengandalkan Tuhan lebih dari mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan tidak ciptakan Adam dan Hawa di hari pertama, tapi Dia sediakan dulu, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, pisahkan lautan dan daratan, baru di hari terakhir Dia menciptakan Adam dan Hawa. Itu bukti providensia Tuhan. Karena itu marilah kita belajar mengandalkan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Waktu orang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Anda tidak akan menjadi manusia serakah dan tamak karena engkau percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Engkau hidup dalam kebenaran, mencari kerajaan Allah, ya, dan pada akhirnya firman Tuhan berkata bahwa apa yang kau butuhkan dan perlukan Tuhan tambahkan atau Tuhan sediakan. Pemeliharaan Tuhan lebih baik daripada
yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Semua kemampuan kita tidak dapat memperpanjang hidup kita 1 jam pun. Tidak juga dapat membuat keberhasilan kerja keras kita. Bukan karena kekuatan kita, setiap yang kita peroleh. Sebab bukan kemampuan kerja keras kita. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tak dapat menambah harta. Karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian, karena umatku telah melakukan 2 hal yang jahat. Mereka telah meninggalkan aku, sumber air hidup, dan mereka telah membuat bagi mereka sendiri wadah air yang rusak, yang tidak dapat menampung air. Bapak Ibu Saudara, yang buat kita punya hidup rusak dan kacau itu karena kita buat kolam sendiri, kita buat wadah sendiri yang ternyata bocor, dan kita untuk menampung air berkat, kita lupa kita tinggalkan Tuhan sang sumber air kehidupan tersebut. Maka dari sini kita belajar bersama bahwa bagaimana kita bisa melawan ketamakan dan keserakahan ketika di poin yang ke-7 ini, ketika kita mengatur dalam pikiran kita bahwa ingat bahwa Allah telah berjanji mencukupi jika kita mencari terlebih dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka Anda tidak akan memeras, Anda tidak menahan upah kerja orang, Anda tidak akan lagi merampas hak orang. Anda tidak akan lakukan itu. Karena ketika keserakahan, ketamakan menguasai, maka penghasilanmu itu bisa saja engkau dapatkan dari memeras orang, merampas, dan tidak jadi berkat. Dan ada air uang itu, ada air mata, ada darah orang di situ. Justru engkau membawa kutuk ke dalam rumahmu, engkau membawa racun ke dalam rumahmu. Tidak akan menjadi berkat. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita lawan keserakahan dan ketamakan. Karena ini kita akan melawan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terkadang kita menghadapi persoalan hidup karena kita telah meninggalkan Tuhan. Seperti khotbah saya sebelumnya, bahwa anak bungsu tersebut, dia rusak, dia hancur. Karena apa? Setelah dia menerima harta warisan, dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan persekutuan, meninggalkan rumah bapaknya. Kemudian dia berfoya-foya dengan hartanya. Ya, itu ibaratnya dia meninggalkan sumber air hidup. Dia berfoya-foya, setelah itu dia menghabiskan uangnya di dalam persinahan, persundalan dengan pelacur-pelacur. Alkitab mencatat dia menjadi manusia melarat yang parah. Kalau engkau ingin mengalami yang namanya kehancuran hidup, tidak usah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tidak usah engkau bersekutu dekat dengan Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Tuhan akan mengizinkan sesuatu yang buruk sehingga kita sadar dan kembali kepada Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai karena serakah dan tamak kita tidak punya waktu ibadah, bahkan melayani Tuhan. Dan bahkan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua, dan kita lebih menjadi bijaksana, menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Karena percayalah, ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Dia berjanji mencukupi segala kebutuhan dan keperluanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.